Nah, rumah kita tuh di gang kecil, ya di gang kecil yang cuma bisa buat motor. Nah, kiri kanan got gede. Itu ada serutan kayu kan ditaruh di bak sampah gede. Jadi kita tuh loncat. Itu sama saya bersama cowok malah saya tonjok aja itu. Bapak saya aktor tapi aktor zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Mungkin 80% Atun adalah saya dengan ketomboyannya. Enggak ada yang kan sekarang nonton sinetron Indonesia. Pakai rok pendek, baju kebuka, jangkis kan nggak ada SMA begitu ya kan. Jadi kita enamnya itu boleh dikatakan semua terjun di dunia seni. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Iya, selamat hari gini para Retrois yang sedang menyaksikan YouTube channel kami. Kebetulan sekali ini ada di suatu tempat yang sangat nyaman. Dan ini bukan di studio kami, tapi kami spesial diundang oleh ibu-ibu ya, yang ada di tengah-tengah ini. Bisa diperkenalkan siapa? Pasti juga semua udah pada tahu. Halo. Halo. Kenapa dari mana ya? Ya kita juga yoga nih jadi. Apa kabar, Pak Lurah, Pak Bu Bos, apa kabar? Ya. Wah, gue lengkap loh namanya pakai Pak Lurah, nggak apa-apa, keren. Pasti udah tahu dong di zaman-zamannya retro di pertengahan 90-an ada yang namanya Po Atun, ingat kan? Nah ini dia, saya perkenalkan Mbak Suti Karno. Oke. Dan ini kebetulan juga di kediamannya rumahnya Mbak Suti Karno. Tapi gue kayaknya kalau ngomong pakai Mbak nggak enak. Gue ngomongnya pakai Po aja ya. Po. Oke. Ya. Oke. Selamat datang, Po. Selamat datang. Selamat datang ke rumahku. Berarti kita merasa kayak di rumah ya. Feels at home gitu. Jarang loh yang boleh datang ke rumah saya. Oh jarang. Oh ya, aduh, suatu kehormatan banget ini kalau gitu. Iya. Oke. Males soalnya kalau orang datang ke rumah saya. Oh gitu. Kalau kita nggak males kan ya. Oke, ini apa? Oke, Po. Gue mau cerita nih. Kita gue lo aja ya. Po kan kita ini kan bicara masalah retro. Retro kita itu dari dasawarsa 70, 80, 90-an. 70 emang umur berapa sekarang? Gue 70 masih kecil banget. ya lu nggak apa-apa tuh. Berarti SD-nya kan. Lu Iya. pasti ngalamin zaman SD mungkin kita mainin di selokan apa segala macam. Iya. Nah, itu maksudnya intinya kita ini mau dengerin ceritanya Empok nih. Empok Suti nih tahun 70-an, terus 80-an, 90-an itu ngapain aja 70-an? Pasti 70 pasti udah enggak SMA kan? Berarti 70-an tuh saya masih SMP. 79 saya lulus SMP itu tahun 79. Oke, ceritain aja. Oke, kalau bercerita masa kecil beruntung sekali bahwa kita terakhir bukan dari keluarga kaya. Saya merasa beruntung. Karena apa? Karena kita bisa menikmati permainan-permainan anak kampung. Ke situ dia Gitu. serunya. Saya lahir di Senen, di Gang 7, di belakang Pasar Senen. Nah, rumah kita tuh di gang kecil, ya di gang kecil yang cuma bisa buat motor. Nah, kiri kanan got gede. Jadi saya punya kenangan masa kecil. Saya kan memang dari kecil tomboy. Kelihatan sih. Dari kecil tomboy terus sampai gede ya sampai sekarang. Nah, kebetulan waktu itu lah pas hari raya saya baru bisa dibeliin sepeda sama papa saya. Karena bandelnya udah pakai rok kan kita zaman dulu gitu loh. Kan aku kalau zaman di Kepu itu kita berlima, belum ada yang kecil. Adik saya itu jaraknya 6 tahun kan. Nah, jadi kita kalau lebaran itu baju sama. Mas Ruby, Tino Rano baju sama. Aku sama kakakku perempuan 2 kan baju sama. Jadi kalau lebaran tuh pasti bajunya sama tuh. Seragam deh kayak zaman sekarang. Nah, saya udah pakai baju lebaran tuh ceritanya. Saya main sepeda jatuh dong saya ke got. Wah, sementara baju lebaran cuma 1 ya. Jadi ya udah jubitin mama saya dah. Terus ya itu masa kecil yang nggak bisa saya lupa juga. Kebetulan kita mainnya tuh kalau sekarang anak kecil sekarang kan main mandi bola. Iya. Nah, kalau kita enggak, kita loncat di serutan kayu. Wah, keren ya. Kayak gimana tuh permainannya? Ya kita kan ada kalau zaman dulu kan kalau orang tuh ada serutan kayu kan ditaruh di bak sampah gede. Jadi kita tuh loncat untuk kayak mandi bola gitu. Kan enggak sakit. Enggak ngerti. Nah, kamu nanya tahun 70 kagak tahu kan? Gua mainannya enggak sampai ke situ Ya, pakai serutan. Makanya aku bilang beruntung kita jadi orang susah dulunya. Jadi kita bisa menikmati hal seperti itu. Mungkin kamu nggak pernah main yang namanya dari jeruk Bali itu bikin main masih lah itu mobilan ya kan gitu. Ya pokoknya masa kecil saya tuh kayak gitu. Dulu saya tuh kalau sekolah jalan kaki gitu ya. Ya zaman-zaman SD kan saya kebetulan di Gunung Sari. Tapi ya memang dari kecil itu saya di sekolahin sama orang tua saya di sekolah yang
bagus dalam arti kata mungkin dulu belum ada sekolah Islam ya. Saya masuk sekolah Katolik. Jadi kita diajar disiplinnya bagus gitu loh. Gitu. Jadi ayah saya tuh gitu. Jadi beliau tuh maunya kita dapat pendidikan yang baik. Jadi walaupun susah tapi dia buat bayar sekolah tuh dia utamakan gitu ayah saya. Tapi itu kan SD berarti di daerah Senen ya? SMP saya tuh pernah SD kelas 4 itu baru pindah tuh ke daerah Tebet. Di Tebet. Selatan. Masuklah Tarakanita saya dulu. Udah jadi anak selatan. Jadi anak selatan. Cuman kelas 5 itu saya pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor, waktu itu kita penambahan setengah tahun. Ini nggak sempat ngerasain kan. Jadi kan dulu kan kita kalau liburan tuh Desember kan. Sekarang kan Juli. Nah itu jadi saya SD-nya kelas 5 itu 1 tahun setengah. Gue ngerasain kok gue. Ngerasain kan? Itu kan tahun 77 78 ya, gitu ya. 70-an lah gitu. Nah dari situ baru pindah lagi ke Jakarta, masuklah SMP 12. Anak selatan, tetap anak Wijaya dong. Iya dong, SMP anak Blok M. Nanti Iya, kalau iya. anak Blok M tahu tuh Maria siapa? Tahu. Siapa? Maria Blok M. Iya, Maria Orang Blok gua M. pernah dikejar. Maria Blok M tuh terkenal banget ya. Iya. Ini kalau ada cerita mengenai Maria Blok M cerita loh. Iya enggak. Enggak, oke, seru. Iya enggak ada. Maksudnya enggak ada. Ya kita ngelimpir jauh ya soalnya. Ngelimpir jauh. Iya dia kan rumahnya sama cowok-cowok. Iya, Ya kalau iya. kita dikejar-kejar sama Oh, dia. berarti kalau pulang dari Wijaya ke Blok M tuh pasti Oh dapat satu pasti, situ, saya kan? tuh ke Blok M tuh dulu tuh kita paling demen nongkrongnya di AHA, tahu dong? Tahu banget. Terus, AHA. terus lewatin toko buku apa tuh yang terkenal kan ada toko buku kecil tuh dekat AHA. Enggak, saya enggak Oh, enggak. beli buku. Kita mah nongkrongnya lain. Nongkrongnya lain ya, oke. Nongkrongnya lain gitu. Iya, itu SMP 12 berarti di Wijaya 12, ya. jadi keluaran 12 saya Sama dong. SMP 12. SMA? SMA saya di 34. Oh, Di 34. Awalnya saya nggak dapat negeri kan, masuk ke swasta. Tapi cuma 6 bulan baru dapat negeri. Jadi saya 85 saya baru keluar SMA. 34 Pondok Labu ya. Pondok Labu. Ya. Kelas jauhnya 6 ya, Iya. kelas jauhnya 6. Oh, itu kelas jauhnya 6. Iya. Oh, jadi 34 tuh dulu filialnya 6. Nah, Orang bilang iya. itu filial kan? Iya. Iya, sekarang nggak tahu orang-orang kalau ditanya filial apaan. Kelas jauh deh. Kelas jauh. Masih jauh, Wah, seru Pak. banget ya. Jadi agak jauh ya dari SMP 12 ke 34. Deket dong. Saya kan rumahnya yang saya kan tinggalnya di Pondok Labu. Oh, Lebih di dekat. Pondok Labu. Oke, makin Waktu saya di 12 itu saya tinggalnya di Kemang. Di Jalan Benda. Bambu kuning tuh Kemang terus Jalan Benda yang deket Jeruk Purut. Nah, saya sekolahnya saya dulu naik motor, Mbak, sekolahnya. Nah, terus pindah ke Lebak Bulus, deket sama SMA-nya. Oh, iya, Pondok iya. Labu. Berarti bergaulnya dari Blok M sampai ke pokoknya anak Iya. Jaksel. Anak Jaksel Jaksel, ini. iya anak Jaksel. Gue jadi penasaran tapi gue nanya ya, itu zaman-zamannya tuh tahun 80-an tuh berarti pertengahan 80-an kan gue SMP di 12 ya. Iya. Ya, zaman-zaman dulu kan ada geng-geng. Oh gitu iya, kan. Nah, iya ada. Nggak geng- hanya yang cowok aja yang gue tahu. Iya. Gue tahu di 12 juga ada geng-geng Ada, cewek kan. ada geng-geng cewek. Contohnya apa? Lu Iya biasanya geng-geng nggak? kalau saya gini sebetulnya bukan yang saya ingat banget. Geng-gengan ada jadi anak-anak borju adalah ya gitu Iya. kan. Ya kita mah nggak gaul sama mereka cuman kita tahu Nah, gitu. gitu ya. Zaman-zaman dulu tuh. Kalau saya ada gengnya sendiri gitu. Genggong. Genggong. Cuman kalau saya zaman SMA tuh waktu pertama kali saya masuk, saya dibilangin sama kakak kelas. Jadi waktu saya masuk SMA yang PNK, ada orang kakak kelas saya anak 12. Terus lu hati-hati lu mau bully ya zaman dulu mau Iya. sekarang 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 kan bully. Hati-hati lu Dipelonco dulu. mau dikerjain lu sama ada kakak kelas tuh namanya si ini gitu kan. Yang mana orangnya? Wah, cantik juga tuh gua bilang gitu ya kan. Akhirnya saya nggak dibully, saya deketin tuh perempuan. Saya deketin, saya antar jemput tiap hari. Jadi saya nggak ada berani ini saya karena saya dedengkotnya saya deketin gitu. Dedengkotnya saya deketin gitu. Jadi Jangan-jangan setelah deketin dendengkot lu jadi ketua bos lagi. Oh, kalau gua nggak suka ngebully gitu. Jadi Oh, gitu gua lihat ya kan kita dari dulu udah terkenal adanya Rano Karno kan. gitu ya. Otomatis mereka kan ya namanya Rano Karno, siapa sih yang nggak kenal Rano Karno ya kan zamannya itu kan. Oh iya. Jadi mereka mau ngebully saya sementara saya ngedeketin gitu. Jadi dia rumahnya tuh di Hang Lekir. Saya sekolahnya di Panding Mapolim. Berarti kan saya harus jemput dia dulu baru ke sekolah. Kebetulan saya masuk siang. Jadi saya bisa tuh tiap hari tuh saya jemput tuh yang mau ngebully saya. Akhirnya nggak ada berani sama saya. Nggak ada berani sama saya gitu. Iya. Jadi saya ditakutin di sekolah ya kan. Karena main sama kakak kelas. Oke, gue mau cerita lagi ini kayaknya seru banget ya kan. Lu tadi kan ada yang bilang lu bilang kan tadi
banyak yang tahu kalau lu itu apa Iya. kakaknya abangnya Iya. Rano Karno. Tapi dalam pergaulan gaya hidup lu gimana, Mak? Maksudnya dengan lingkungan teman-teman kan pada tahu nih, Iya. oh nih adiknya Rano Kalau Karno. kalau gue sih biasa aja ya, walaupun memang orang tahu kakak gue Rano Karno, tapi tetap gue diri gue, jadi gue nggak ada batasan bergaul dengan siapapun gitu istilahnya. Kita masih kasih aja, zamannya kita mau bolos ya kita bolos gitu. Kalau kita bolos kalau saya kan zaman dulu pakai rok paling pakai celana pendek kan, jadi kalau misalkan kan kebetulan saya bawa mobil kan, jadi kalau kita mau bolos mobil kita pakai tempat lain tuh. SMP lu bawa mobil? SMA dong. Oh, SMP kirain naik masih motor. ngomong SMP kan. Kalau SMP mah naik motor aku gantian tuh, masuk siang Oke. siang pagi kan, zaman 12 kan masuk pagi sebulan sekali kalau nggak salah kan. Masuk siang gitu. Kalau SMP emang jarang, belum tahu bolos. SMA Badung SMA Badung 34 itu ya Badung ya. gampang. Jadi kalau kita mau kabur mobil pindahin dulu gitu, jadi di samping kan, jadi kita loncat pagar tuh. Waduh kacau deh pokoknya. Terus kalau berantem gimana? Itu kan ada tawuran kan zamannya tawuran. Oh enggak, kalau berantem itu Iya, enggak. Paling kalau iya. kalau berantem biasa saya pernah berantem sekali di rumah sama tetangga. Bukan sama tetangga sih, sama. Jadi ada kan saya di Tebet tuh. Persimpangan sama kereta api, tau dong, Kebon Baru. Ya kebun baru. Kan saya Tebet Timur kan. Hmm. Jadi di atasnya sama Kebon Baru ada cewek-cewek tuh 3 tuh pada pakai panjang-panjang gitu kan. Dulu kan pemainnya mah cowok kan, emang tomboy. Jadi gue cuma berdua, tuh cewek berdua, yang lainnya cowok. Yang namanya cowok-cowok kan gangguin cewek seberang tuh. Ada berantem gara-gara itu. Berantem sama saya berantem sama cowok malah saya tonjok aja itu. Ya karena saya merasa teman-teman cowok saya direbut sama cewek-cewek itu gitu loh. Karena kita main bola itu, bukan main kasti, bukan main apa-apa gitu. Mentang-mentang tuh cewek lucu-lucu gitu kan, mereka pada nggak mau main, saya marah, berantem akhirnya saya gitu, gara-gara cewek juga mau main gitu. Emang Tapi ya saya tuh nggak tipe, kan lebih sering ngantar masalah syuting gitu. Dari dulu memang suka ngantar masalah syuting, masalah rekaman gitu. Jadi saya itu seminggu sekali pasti bolos di pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Gurunya galak. pelajaran bahasa Inggris. Yang di mana? Yang 34 itu. 34. Gurunya galak. Gurunya galak. Galaknya gimana Ya Mas? galak, gue apa-apa gue mudah disuruh ditanyain. Jadi kita bego bahasa Inggris. Pokoknya kalau dia masuk, kalau aku masuk pelajaran dia pasti aku ditanyain kan. Udah malas banget deh. Masih ingat Po Namanya Ibu Subek. Bu Subek. Loh. Galak banget tuh. Jadi ini saran dari Impo aja. Jadi kalau jadi guru jangan galak-galak. Iya malah boleh nggak bisa. tegas, tapi jangan Oh, terlalu oke. galak. Kita memang perlu tegas, tapi Iya, bukan betul. galak. Jadi kan dihormatin juga ya kan. Iya. Soalnya saya dulu waktu zamannya itu ada satu guru saya itu jago banget cara ngajarnya. Sampai matematika lagi. Sampai matematika saya di rapot tuh saya sampai dapat 100, istilahnya 10. Karena saya senang sama guru, jadi ngajarin pakai gambar. Supaya kita inget kan rumusan-rumusan Jelas. gitu loh. Nah, kalau kita diajarin sama guru yang kayaknya kita Rumus terlalu aja gitu. terlalu Iya. ditekan ya, kita males kan Jadi nerimanya gitu. Jadi Betul. istri duluan. Iya. Ya, Iya, kayak saya juga ngedidik anak saya tegas gitu. Hmm. Makanya semua keponakan saya juga semua takut sama saya, tapi mereka sayang sama saya. Karena saya tegas orangnya. Yang nggak boleh ya nggak boleh, mau kamu siapa yang nggak boleh ya nggak boleh gitu. Yang pada pentingnya gitu loh. Iya. Ini gimana? Ada yang pertanyaan mungkin? Ah itu ada yang Aduh, ada pertanyaan yang nanya nih. XG. Iya. Oke. Nanya waktu bapak kan aktor ya. Iya. Waktu masih kecil, waktu masih kecil itu udah tahu nggak kalau bapak itu aktor? Iya tahu lah, bapak saya aktor, tapi aktor zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Kalau kita, jadi ayah saya itu meninggal tahun 86, tapi sampai hari ini kalau mau jujur saya nggak merasa ayah saya itu meninggal. Karena apa? Kalau zaman dahulu, kalau misalkan kita syuting di adegan Padang itu harus di Padang. Bukannya sekarang pakai set di Taman Iya. Mini, ya kan? Misalkan harus syuting ke Kalimantan, dia harus ke Kalimantan, gitu loh. Adegan itu pasti. Jadi ayah saya itu memang jarang ada di rumah. Jadi beliau tuh kadang cuma 1-2 hari terus pergi lagi. Dan dulu kan syuting bisa sebulan, 2 bulan, nggak kayak sekarang. Sekarang kan kita syuting paling lama juga 30 hari satu film. Iya, benar. Oh zaman dulu bisa 3 bulan, 4 bulan itu karena mereka misalkan Settingnya settingnya beda-beda. harus ke daerah itu gitu loh. Dan ayah saya itu seniman, bukannya cuma pemain pemain film. Karena zaman dulu sama zaman sekarang itu yang namanya seniman itu penghasilannya tidak ada. Makanya ayah saya melarang sekali bahwa anak-anak perempuannya itu main film. Gitu. Apalagi yang namanya pergaulan di film ya kan. Jadi ayah saya itu sangat melarang kami untuk terjun di dunia film. Mas Rano juga bukan ayah saya ngajak.
Jadi adiknya beliau Jadi juga yang adiknya beliau juga main film kan, Ismet Enur. Kalau mungkin lihat itu Ismet Enur tuh adiknya ayah saya. Jadi yang ngajak Rano jadi main film tuh Ismet, bukannya Soekarno Enur. Adik dari Adik Bapak udah ya? almarhum juga, udah almarhum juga. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi kita tahu ayah kita main film, tapi cuman ya gitu penghasilan. Makanya kan tadi saya bilang bahwa kita bersyukur bahwa kita melewati hidup kita dari orang susah, karena papa saya itu namanya orang seniman zaman dulu, mungkin kalian tahu lah ya, yang istilahnya nggak dibayar gitu loh. Ya mereka seniman yang nongkrongin di Senen gitu. Ibaratnya mabok-mabokan ya kan, namanya seniman begitu kan zaman dulu. Jadi rumah kita tuh sempat teman-teman singgah. Jadi kenal gitu loh, tahu lah kita bahwa papa kita memang hidupnya di dunia situ. Makanya nggak diizinin seperti anak-anak itu di dunia film dibikin itu tidak menghasilkan. Ya nggak tahu zaman sekarang ya ternyata mata pencarian. Iya. Lalu pertanyaan dari Dedi Ji. Udah, oke sip. Thank you ya sih ya. Nyambung tadi X ini menarik nih dari pernyataannya Kak Tuti kan tadi bilang nggak dilarang. Iya. Yang saya tahu saya ngikutin film-film Kak Tuti juga zaman dulu kan ayatnya main film juga. Iya. Kok bisa? Jadi gini, nanti saya bilang bahwa saya jarang main sama teman sekolah. Saya lebih sering nganterin Mas Rano syuting, rekaman segala macam. Karena keseringan saya pengen dong ngerasain disorot kamera langsung gitu loh. Kalau kita namanya kan cuma duduk di situ doang ya kan. Nah aku bilang sama papa pengen dong Pak main film. Enggak ada, nggak boleh gini. Ya udah nggak berani, siapa sih berani sama bapak gue, lo tau lah liat mukanya aja kita udah seram ya kan. Peran antagonis terus ya? Iya, kayaknya udah kayak gue kan, ngeliat gue masih seram. Enggak juga sih. Ya jadi waktu itu saya ngomong gitu sama ayah saya, kebenaran waktu itu ada Mas Adi Surya Abdi lagi nawarin Rano syuting. Aku bilang sebelum ketemu papa nih, Mas aku diajak lu Mas gitu ya kan. Emang mau? Iya mau. Yaudah nih ada nih perintah, aku ngomong sama papa deh gitu. Aku bilang akhirnya ngomong sama papa, pas sekali aja Pak gitu. Ya udah katanya, 1 kali ya gitu udah. Adi Surya Abdi tuh kagak start nggak mulai tuh syuting. Datanglah sekerombolan lagi nih yang nawarin Mas Rano syuting film Guru Kok Cantik Sekali, Ibu Ida Farida. Itu kan cerita tentang anak remaja tuh. Anak SMA kan, saya masih SMP tuh. Saya masih kelas 1 SMP tuh, inget banget. Aku juga gitu, Bu, itu dong, kata ajak aku dong gitu. Tak aku bujukin deh si Rano mau gitu kan. Gua tuh dari dulu gitu. Jadi ya udah shoot. Kata kalau Rano mau main di Guru Kok Cantik, lu gua kasih peran dah, kata Bu Ida. Pak kan Pak Om Adi nggak jadi, kamu Bu Ida deh gitu. Akhirnya jadi itu syuting. Ya emang kan saya bilang zaman dulu kita syuting di Bandung harus ke Bandung. Saya itu syuting sama Ibu Ida Farida itu ceritanya di situ Genda, situ apa yang di Bandung tuh. Ada deh Pak perkemahan. Itu apa sih itu Gintung. Pokoknya di situ lah. Sebulan saya nggak sekolah. Ya karena kan kita syuting kan. Nah itulah kenapa ayah saya nggak bolehin kita syuting. Karena memang memakan waktu ya kan. Papa saya tuh pengennya lu jadi anak sekolahan gitu loh. Jangan jadi pemain film. Nah udah habis guruku kelar. Si Adi Surya Abdi syuting. Kan saya udah dapat peran. Akhirnya syuting juga lah saya 2 film jadinya. Udah habis itu nggak berani. Udah stop. Sampai ayah saya meninggal. Begitu ayah saya meninggal, kebetulan Mas Rano diajak bakso dulu kan, zaman TVRI itu kan. Bakso ya. Begitu kan. Biasalah ngikut lah, kan saya selalu ngikut. Akhirnya boleh, main lah saya. Memang udah jalan hidup kita di situ ya. Mau diapain? Dari situ ya. Saya kan kuliah, saya sempat kuliah sebetulnya saya pengen jadi dokter. Cuman karena ayah saya tidak sanggup membiayai saya untuk jadi dokter, saya kuliah asal. Saya kuliah jadi wartawan. Saya belum kelar, saya udah bisa jadi wartawan. Saya udah bisa wawancara siapa-siapa gitu. Akhirnya saya pikir lu kuliah mau ngapain, cari duit. Gue udah bisa cari duit, jadi gue naik terusin. Jadi cuma semester 4 saya berhenti dari ISIP itu. ISIP di Lenteng Agung. Ya udah, akhirnya saya syuting di film, syuting gitu, ikut syuting banyak lah, saya ikut kemana-mana itu sampai bidul anak sekolahan. Gimana Diji? Nama lagi. Ya boleh. Ini kan kalau nggak salah ini kan saya nyebutnya The Carnos lah. The Carnos kan kakak beradik nih. Ya. Ada yang unik nih di Carnos menurut saya. Ya, terutama film-filmnya Bang Rano lah ya. Ini kan masing-masing ada dapat peran nih. Ya. Biasanya musuhnya kan almarhum Dino. Bang Dino kan. Mbak Suti jadi apa lah, mungkin apa ya disebutnya ya? Penengah. Selalu yang apa ya? Selalu yang maaf gitu. Selalu kayak seolah-olah kayak dilecehkan di film gitu. Gitu. Itu yang saya tahu gitu. Itu emang disengaja atau bagaimana? Atas permintaan sutradara atau memang
Jadi kalau kita lihat kronologi cerita Sidul itu dari Sidul anak sekolah itu kan berdasarkan cerita film Sidul anak Betawi zaman dahulu, Rano Karno sendiri. Di cerita itu Rano tidak punya adik. Cuman karena waktu itu Mas Rano mau bikin sinetron, kan lucu kalau problematik cuma satu anak gitu. Jadi dihadirkanlah satu karakter. Kebetulan lagi yang nulis itu Ida Farida. Jadi yang saya bilang tadi guru Ya, Cantik Guru Sekali. Cantik Saya setelah syuting Guruku Cantik Sekali itu pertemanan saya dengan Ibu Ida Farida itu kuat. Sampai saya pun magang, istilahnya saya jadi sutradara pun saya belajar dari beliau. Gitu loh, belajar segala macam dari beliau karena beliau waktu itu kan sempat kerja di Malaysia jadi sutradara. Saya pernah ikut beliau juga ke Malaysia selama 4 bulan gitu. Jadi Ibu Ida yang nulis karakter itu dibikin 80% Atun adalah saya dengan ketomboyannya gitu. Iya. Jadi kalau misalkan orang bilang Atun itu siapa ya Atun itu sebetulnya 80% adalah saya yang masih dengan main layangan gitu ya. Kalau syuting make up tukang make up shoot gue lari-lari nggak mau gitu. kabur gitu. Karena apa? Kenapa Sidul bisa berhasil? Karena saya rasa kita masing-masing megang karakter kita kuat. Ya si Mandra, Basuki, aku nggak mungkin lah anak kampung rambutnya rapi, bener nggak? Masa kita bisa main layangan, kita make upan putih gitu kayak film-film India, ya kan? Kita dengan keringat kita, si Mandra misalkan dari bengkel dia nggak mau pakai make up, dia pakai aja tanah, selesai. Karena itu mungkin Sidul itu bisa berhasil karena orang melihat kita nggak ada yang dibuat-buat. Ya kita bangun tidur ya kusut lah, namanya orang bangun tidur ya kan. Gitu. Makanya saya waktu zaman saya pernah dipakai sama India untuk syuting sinetron, itu saya protes masalah make up, masalah make up khususnya. Karena apa? Saya jadi pengemis di jalanan. Masa rambut saya harus disisir? Sementara saya berbonding, ya kan? Enggak, tadi saya dimarahin Mbak sama produser. Begitu desire, begitu kamera action saya out-outin rambut saya, bodoh amat. Ya gue kan jadi pengemis, masa gue rambut gue udah bonding licin. Kita jadi pengemis kan lucu ya. Gitu loh. Itulah yang enggak diperhatikan. Kalau di dulu itu kita sangat memperhatikan hal-hal kayak gitu. Kita saling mendukung hal kayak gitu. Jadi Mas Rano sebagai sutradara membiarkan kita dengan karakter itu kita bangun sendiri gitu. Makanya sinetron Sidul itu bisa berhasil karena kita memegang karakter itu masing-masing gitu. Dan jadi istilahnya karakter yang di dalam sinetron itu memang refleksi dari sesungguhnya. Iya. Kayak Mandra juga. Kenapa juga Mandra yang dipilih? Karena Mas Rano kenal juga kan Mandra sebelum bikin cerita itu gitu. Oh, gitu ya. Emang seperti itu makanya dibikin lah. Lu mau ngomong apa terserah, yang penting benang merahnya gitu. Berarti tanpa juga bisa gitu. Iya, kebanyakan kita nggak kayak misalkan dia manggil Nunung, Nyun kan nggak ada di skenario. Ya enaknya dia aja, misalkan kayak Mbak tadi nanya mau manggil aku apa, aku nyerahin ke Mbak mulutnya enaknya manggil aku apa. Aku tuh nggak pernah memaksakan seseorang untuk ntar panggil dia Mbak ya. Jangan dong, kalau misalkan lebih nyaman manggil kakak, anggonan kakak kan sama maksudnya. Misalkan kita membahasakan diri, saya atau aku, kan kayak gitu kan. Nah kalau di sini kan kadang-kadang lu harus saya. Nah kan kita nggak biasa ngomong saya. Misalkan gue anak Betawi kan gue nggak mungkin aku anak Betawi ya kan gitu. Tapi Pok, aku mau nanya. Sebenarnya dari keturunan ini maksudnya Pok ini memang asli Betawi atau gimana? Oh ada. Jadi gini, kalau itu ayah aku tuh Sumatera. Padang. Cuman ayah saya itu lahir di Jakarta. Ibu saya Betawi sama Jawa. Gitu. Jadi memang kita lebih kuat Betawinya karena memang kebetulan kita lahirnya Betawi Pasar Baru. Turunan kita gitu. Saya juga gedenya di Senen. Nah ayah saya juga di daerah situ istilahnya di Senen kan, namanya dia seniman kan. Ayah saya lahir juga di Jakarta. Seniman Planet Senen. Ya, cuman memang kita turunannya ada Sumatera Barat, jadi ada Padangnya. Nggak kelihatan Padangnya sama sekali. Bagus nggak kelihatan. Tapi alhamdulillah kita udah pulang ke sana. Oh, harus sempat ya. Mbak Kak Suti, sebelum lanjut ya Bu, kita ini masih nebak-nebak berapa bersaudara sih sebetulnya? Aku tuh 6 bersaudara. Ya, almarhum yang udah meninggal kan Tino, masih meninggal. Jadi kita 6-6-nya itu boleh dikatakan semua terjun di dunia seni. Karena kebetulan yang biasa jadi produser mungkin melihat bahwa ada Ruby Karno itu kakak saya paling tua. Mas Tino kan juga main, ya kan. Dulu Kak Santi juga jadi produser di film kita 1 Jam Saja, dan dia juga bisa make up. Tapi dia sebetulnya pernah main barengan sama saya waktu di Guruku Cantik Sekali, Kak Santi. Cuma ya namanya kan
pasti perjalanan beda. Iya. Ya. Dia lebih banyak di kantor gitu. Nah adik saya Nurli itu dia berawal dia pernah jadi kameramen di Dul. Jadi sutradara juga, dia juga bisa main. Tapi ya namanya yang mungkin yang lebih banyak dikenal orang ya cuma saya sama Rano sama Tio. Iya. Kalau yang abangnya Ruby itu Ruby ya kebanyakan orang dia produser. produser tapi nggak pernah menerjuni dalam Oh dia nggak dunia pernah peran. mau jadi figuran nggak? Dunia peran nggak pernah sama sekali ya. Nggak mau dia. Dia orangnya nggak bisa ngomong. Oke, tapi kalau bicara masalah ini berarti mendiang ayah itu generasi pertama yang terjun dalam bidang perfilman artis ini ya. Iya. Maksudnya kakek nenek enggak? Kakek saya wartawan. Oh, wartawan. Memang kita seninya dari wartawan gitu. Ayah saya langsung. Jadi Iya, ayah saya Makanya larinya tadinya mau ke ISID ya. iya, cuman bukan bidang saya mau jadi dokter, bukan mau jadi wartawan. Cuman nggak mampu. Ya, ini mau nanya ya. Hmm. Jadi kan waktu itu Mpo Atun nih, kalau misalnya di dalam serial Stidulnya itu mungkin nggak kayak karakternya Atun ini dikembangin sendiri gitu. Misalnya kayak zaman sekarang itu banyak sempalan-sempalan kan misalnya. Oke. Oh iya, kebetulan yang Kalau menurut kalau Atun menurut sendiri. aku karena Sidul itu sampai hari ini tuh masih tayang. Dan sampai hari ini kita baru selesai syuting series ya, series Sidul anak sekolahan itu series yang kedua tapi belum tayang. Nanti insya Allah tahun ini mungkin sekitar Oktober atau November kita akan syuting lagi untuk series ketiga. Ya perkembangan zaman pasti ada. Yeah. Kayak Atun karakter dari suka main layangan, terus dia les salon kan. Sekarang dia lebih dewasa, dia udah punya anak, dia udah bisa kerja salon. Ada perkembangan karena kan kita sama penulisnya kan selalu komunikasi. Kebetulan yang nulis juga kan Mas Rano gitu. Jadi Nah, maksudnya juga misalnya karakter Atunnya itu yang menjadi karakter utamanya gitu loh. Di Dul. serial lain. Oh di serial lain. Misalnya bikin sendiri. Oh ya bisa aja sih tergantung ada yang Atun mau the bikin. movie Iya, atau apa gitu ya ya. kalau mau bikin bisa aja ya kan. Atun the movie. Ya sebenarnya bisa aja kalau ada yang mau bikin ya. Iya. Itu kan cerita mah tinggal dibuat namanya juga cerita. Lucu juga tuh, menarik. Iya. Cuman ini gua cuman bercanda-bercanda ini gitu Iya. ngobrol ya. Kan pendalaman peran kan perlu dibuktikan kan dalam kostum apa sebagai di cerita Sidul. Nah, waktu itu kan lo sebagai Po Atun tapi istilahnya waktu itu sir-siran kan namanya Mas Karyo. Gimana tuh? Enggak bercanda aja nih. Cinlok enggak? Kan Basuki udah punya istri. Oh, iya. Gimana pakai cinlok? Bercanda-bercanda di ngobrol santai aja. Kita kenal dia udah punya istri, kecuali mungkin dia belum punya. Mungkin kalau dibilang saya sempat deket sama yang peran Andre, karena dia belum pernah nikah. Andri yang mana Yang ya? jadi pacar saya juga yang gemuk. Oh iya. Saya sempat Oke. dekat sama dia, sempat dekat, tapi akhirnya berantem juga tuh, makanya dekat kan sama Mas Rano gitu. Oh gitu. Ya kalau sama Karyo ya kita itu udah kayak keluarga sih ya. Gitu ya. Kita juga kenal sama istrinya, mana anaknya kenal gitu. Kayak Mandra juga udah kayak keluarga. Kita jadi begitu kita masuk ke lokasi syuting itu kita udah jadi Atun. Gitu Dia ya. udah jadi Mandra gitu, udah jadi maknya gitu. Jadi udah gak ada yang perlu kita actingin lagi gitu. Karena kan gini loh. Jadi dirinya. Iya, kita akrab dengan kemiskinan itu kita akrab. Jadi yang namanya acting itu kan kalau kita belum pernah ngalamin ya Mbak. Kalau menurut aku ya, Iya. kalau menurut aku yang namanya acting itu ada hal yang belum kita alami, harus kita observasi. Misalkan Iya. saya jadi pelacur, saya belum pernah jadi pelacur. Saya harus observasi, kita harus pelajari. Tapi kalau dalam karakter Sidul sebagai si Atun, hal itu hari-hari yang kita lakukan gitu. Kita pernah melakukan hal itu. Makanya kan tadi saya bilang bahwa saya itu kayak merasa bukan karena kaya materi, kaya pernah dikasihkan hidup susah. Jadi saya tahu. Jadi saya bisa saat saya harus memerankan jadi orang susah, saya udah pernah ngalamin, nggak perlu observasi lagi. Oh jadi orangnya berduit juga kita pernah ngalamin gitu loh. Jadi ya hidup ini kan panggung sandiwara ya kan. Kalau kita ngomong nggak ada kamera, kita bukan acting ya kan, ngobrol. Iya. Makanya tadi saya bilang dari panggilan aja itu udah bikin kita nggak kaku gitu loh istilahnya kan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa duh gue pengen cantik, lu jadi siapa gitu loh ya kan. Masa kita yang namanya main layangan pulang-pulang pakai lipen kan nggak mungkin. Iya. Berarti kan kayak gitu Tapi gitu ya, loh. saya lihat jadi penerimaan masyarakat. Iya, ya, makanya saya kan saya juga adanya. agak bertanya dengan beberapa orang yang istilahnya orang kaya lah, kebetulan ya bapaknya teman saya itu orang kaya banget, orang jalan yang pegang jalan tol. Kenapa bisa suka Sidul? Kita rindu karena kita pernah ngalamin hidup susah, gitu loh. Orang-orang yang sudah berhasil kan nggak semua orang lahir berhasil, ya kan? Ada juga yang merangkak kayak Sidul.
cari kerja susah, emang banyak. Sampai sekarang sih dulu nggak pernah dapat kerjaan yang benar, Iya. ya kan? Itu kan kehidupan, bener nggak? Betul. Ada istilahnya insinyur segala macam kerjanya cuma jadi tukang, ada kan Tukang namanya nggak insinyur, menjamin, iya nggak menjamin gitu loh. Kayak kita juga kenapa kita nggak bisa ganti rumah Sidul? Nggak boleh sama penonton. Padahal udah tahun 2023 kemarin syuting Oh, kebetulan. sampai sekarang masih berdiri. Masih, ya? kita bikin set nggak di tempat yang sama ya, karena memang kan kehidupan kita kan waktu itu nyewa rumah pertamanya Di daerah mana tuh? Kalau di Lebak Bulus, di Lebak Bulus di belakang rumahnya Mas Rano. Udah gitu kita akhirnya kita beli tuh lahannya, tapi dijual cuma separuh. Jadi kalau kita syuting yang separuh kita kudu ngontrak kan, repot orang ngerti aja di duitnya. Akhirnya Mas Rano kesel, udah dipindahin aja, kita bangun rumah Mas Rano, kita pindah lah ceritanya di Parung. Nah, di Parung. waktu Sidul the movie itu kita nyewa tanah di Lebak Bulus juga, bangun di situ. Cuma 3 tahun tanahnya mau dipakai. Sekarang kita bangun lokasi Sidul itu di Parung. Yang istilahnya di tanahnya Mas Rano yang nggak akan dibongkar, karena Sidul itu selama kita mau Mas Rano masih mau bikin ya akan terus ada. Kan kita nggak pernah ganti pemain, kita udah banyak kehilangan kan. Iya. Tapi kita nggak ada ganti pemain gitu, karakter itu nggak ada. Karena Sidul itu kan kehidupan, yang namanya mati kan pasti. Jadi tinggal berapa sekarang karakternya yang masih eksis? Yang itu mati ya sekarang? cuma Dul, Jenab, Sarah, Atun, Mandra, ya kan, maknya udah nggak ada. Ini udah nggak ada ya. Ya pemain inti itu aja sama pemain-pemain muda yang masih ada, sama Butonah masih ada, Mariati masih ada, Munarok tuh masih ada. Masih ada ya. Nunung juga masih ada ya. Nunung masih ada, tapi Ya, Nunung oh, udah lama nggak. Nunung nama aslinya Nggak siapa gabung. lupa saya. Nama Nunung ya? Iya, Nunung asli itu, nama asli Nunung. Kalau buat gue sih Sidul tuh udah the best lah, the best apa namanya serial TV lah. Sampai saat ini belum nemu lah gue lagi yang bagus. Oke, itu masalah dulu. Sekarang gue coba nanya balik lagi ke belakang nih. Ada yang menarik nih dari keluarganya Kak Suti gitu kan. Karnos ya. Papa Padang, Ibu Jawa, Betawi. Betawi. Pengen tahu deh pada saat-saat zaman-zaman kecil lagi masih komplit-komplitnya gitu. Tradisi apa tuh, misalnya kayak lebaran atau apa gitu. Yang dijalanin apa? Gaya Betawi kah? Gaya Padang kah? Gaya apa? Dicampur aduk. Pengen tahu aja yang khas Iya, gitu yang loh, dari mana? Ya, Papa. kalau ke Ibu. yang kita selalu jalan itu seperti tadi saya bilang bahwa kita itu kan orang susah. Mungkin kita punya baju baru cuma lebaran doang. Jadi memang tradisi dari zaman dulu dan sampai sekarang sampai hari ini, kalau hari raya itu saya pasti seragam. Oke. Kayak saya sama anak-anak saya juga sama cucu saya sampai hari ini pun masih seragam. Kan banyak juga yang masih seragam. Betul, betul. Mungkin cuma itu doang kali yang tradisi bisa kita nggak ada sistem langsung keman, nggak ada karena kita bukan Jawa kan. Iya, Nah, iya, iya. kita mah stylenya gitu aja, Betul. dan kita nggak ada manggil mas, manggil mbak, nggak ada, nggak ada. Kita Nama langsung ya. lama-lama, makanya begitu Mas Rano menjabat sebagai gubernur, mau nggak mau saya membiasakan memanggil dia bapak, Ya. karena untuk contoh orang, Ada posisi. walaupun kita kakak adik, istilahnya kan kalau orang masa pejabat kita cuma manggil nama kan nggak pantas, makanya saya membiasakan diri memanggil beliau sekarang bapak sama ibu gitu loh. Padahal kita kalau hari-hari manggil ran-ran doang gitu, karena ayah saya nggak mengajarkan bahwa kita harus panggil emas, panggil Iya. abang, enggak. Terus kalau berkunjung ke keluarga kan ini lima Oke. enam ya, enam kakak beradik. Nah, Enam kakak beradik, kakak beradik kan rame sekali jalan. Iya, biasanya kita kalau hari raya dulu kalau zamannya mama masih ada kan kita pasti ngumpul di rumah mama. Iya. Kedua, sekarang yang mama nggak ada kita pasti ngumpul kayak yang paling tua. Jadi tiap lebaran itu saya pasti ngumpul di rumah Mas Ruby. Oke. Termasuk Mas Rano datang ke tempat Mas Ruby. Begitu itu mungkin kalau misalkan kebetulan Mas Rano open house-nya lebaran. Biasanya kan open house-nya Mas Rano kan lebaran kedua. Kita pasti ke sana gitu loh kumpul. Nah, zaman-zaman dulu waktu zaman-zaman kecil kalau lagi berkunjung ke rumah saudara dengan pasukan segitu Oh rame, iya, dua 8 orang itu gimana? Iya naik outlet lah. Wah, itu dia. Naik getek Oh, lah. kompletnya itu. Enggak lah. Zaman dulu kan kita masih bemo, Iya, ya masih kan. bemo. Kan kebetulan kita di Senen tuh, di Senen ke Pasar Baru kan nggak jauh. Cuman kalau itu waktu itu kan Pasar Baru kan yang got gede kan, Iya. gitu kan. Nah kita tuh naik getek tuh nyebrangnya, masih ada dulu, masih ada naik getek gitu. Kebetulan nenek saya di situ itu suka masak kue gitu. Kita diturunan tukang masak juga soalnya. Makanya kita punya hobi masak kan. Kayak Rano juga punya restoran, saya juga punya restoran gitu. Jadi memang kayak gitu. Jadi ya gitu dibiasakan bahwa mama saya mengajarkan bahwa ya namanya kita keluarga pasti ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, kita harus menjaga tuh silaturahmi. Ya kan yang kondisi keuangannya bagus yang ngebantu keluarga yang lain ya kan istilahnya kayak gitu, dan kita nggak boleh saling iri gitu. Betul. Tetap kita pegang bahwa saya juga ngajar sama anak-anak saya bahwa yang paling tua itu siapa, ya itu yang harus kita hormati walaupun mungkin
misal secara ekonomi nggak melampaui yang kecil, nggak bisa, harus kita di sana. Jadi saya sebelum saya amputasi, saya tuh tiap Lebaran pasti rumah kakak saya. Kalau sekarang saya susah, karena rumah kakak saya kecil. Kalau saya pergi kan harus banyak yang saya bawa gitu, bererot kan. Makanya kalau kayak kemarin tuh, baru kemarin kan, kita kalau Lebaran tuh pagi-pagi kita habis sholat Id, kita langsung ke rumah yang paling tua gitu. Kalau misalkan Mas Rano bikin open house, besokannya kita ke rumah Mas Rano. Satu lagi ya? Oh, boleh silakan. Saya tertarik dengan kata-kata iri tadi tuh. Iya. Kata-kata iri tadi tertarik tuh kan. Masa kecil itu kakak beradik berenam itu kan. Iya. Bang Rano udah Iya. punya nama lah zaman Iya, itu iya. kan. Nah itu menarik tuh. Kalau pengen sesuatu di antara itu ada nggak pernah kejadian ngiri atau misalnya Bang Rano habis itu lu traktir gue kayak adik-adik gue apa gitu loh. Mungkin kita nggak sempat karena kita nggak ngalamin dia melebihi dari kita. Dalam arti kata, ya dia kalau memang pulang bawa uang ya dia kasih ke orang tua. Kita semuanya, gimana kita sering itu kita makan dadar telur satu piring 5 orang, suapin sama mama gitu istilahnya gitu loh. Sampai kayak gitu. Jadi kita nggak pernah ngerasa siri bahwa kok dia bisa pakai baju, nggak ada, karena kita juga punya gitu loh. Ya itulah yang ya kita nggak tahu ya manajemennya ibu sama bapak saya seperti apa, tapi kita nggak pernah ngalamin bahwa kita sirik dengan apa yang dia punya gitu. Kayak sekarang mungkin dia juga lebih dari kita, ya kita kenapa sih? Mungkin bukan sirik lah ya, namanya anak kecil ya zaman itu kan gue pengen juga nih kayak gitu misalnya Nggak gitu. ada tuh. Nggak Kalau ada. saya sih nggak pernah ngalamin kayak Nggak gitu pernah gitu, karena ya kita merasa nyaman aja dengan kehidupan Gitu kita, ya. walaupun orang mungkin di kacamata orang kita orang susah, tapi kita nikmatin aja. Iya. Namanya kita mandi bola, kita masih bisa kok mandi serutan kayu ya kan, nggak pakai leket juga, bikin tuh mobilan pakai kayu kecil-kecil gitu kan. Gitu. Jadi istilahnya perlakuan publik terhadap Bang Rano yang udah terkenal buat adik-adiknya juga nggak masalah. Gak masalah, toh kita juga nggak naik basnya. Ya, toh. Gitu Kalau ya. kita jalan syuting sama beliau kan kita juga dapat makannya sama, nggak dibedain istilahnya kan gitu. Nggak ada yang bikin kita bisa merasa kok kayak gini deh. Zamannya Mas Rano jadi gubernur itu kan saya sebagai ajudan, sebagai sekpri ya gitu. Kan nggak mungkin saya mepet terus sama Bang Rano. Saya memfungsikan diri saya bukan sebagai artis, bukan sebagai adik beliau. Saya tetap sebagai ajudan. Letak saya ada di luar. Walaupun pejabat lain tuh karena mereka tahu saya adiknya, saya ayo Sud masuk aja bareng sama ibu. Enggak Bu, saya di luar. Fungsi saya di sini bukan sebagai adiknya, bukan sebagai artis. Saya di luar sebagai ajudan yang bisa mendengarkan suara rakyat supaya sampaikan kepada Mas Rano gitu loh. Kapan beliau juga gitu kan, kalau misalkan kayak makan, dia kan harus biasa, karena biasa dilayanin, harus kita yang ngambilin dulu. Nih makan, saya keluar. Nggak pernah itu saya duduk bareng, walaupun mungkin orang boleh kali, cuman saya nggak mau menempatkan diri saya mentang-mentang adiknya terus kita harus diiniin. Kita udah ada di luar ya. Fungsi saya sebagai apa di sini gitu. Kalau lu ngundang gue sebagai artis ya gue akan duduk bareng gitu. Iya. Eski ada pertanyaan? Em, kita tahu tuh kalau bapak tuh semua kenal. Ceritain dong tentang ibu. Ibu saya kebetulan memang cuma ibu rumah tangga ya kan. Ya itu saya bilang tadi, ibu saya itu mungkin orang jadi dia tuh dilarang sebetulnya nikah sama ayah saya karena ayah saya cuma seorang artis, cuma seorang seniman. Karena zaman dulu kan tahu sendiri. Makanya ibu saya tuh agak dikucilkan sama keluarganya. Apalagi dulu kita pindah dari rumah ke rumah, kita cuma ngontrak, ya kan. Dikecilkan lah sama keluarga sampai suatu hari ayah saya bisa beli rumah lumayan besar 1000 meter, kita punya kamar sampai 11 gitu. Ayah saya tuh Padang, pengennya satu rumah rame-rame gitu. Kalau Padang kan gitu kan. Rumah gadang. Nah, gadang. cuman nggak kesampaian karena Mas Dino begitu nikah dia udah kontrak, dan itu memang juga diajarkan lah bahwa kita tuh berani berbuat, berani tanggung jawab, karena itu nikah muda kan. Nah, lu harus berani tanggung jawab. Jadi ibu saya tuh cukup dikenal di ibu saya waktu habis ayah saya meninggal kan nggak bergaul tuh. Jadi mama aku masukin ke Lions Club. Kebetulan saya punya sahabat ibunya Lions Club, diajaklah ibu saya supaya mama saya bergaul. Nah, mama saya itu banyak sekali kegiatan amalnya, sosialnya. Beliau itu ya alhamdulillah punya sekolahan di sana, punya bangun masjid gitu istilahnya. Karena dia nyariin dana tuh dari Lions Club untuk bikin satu sekolahan, karena waktu dia pernah ke sana tuh anak kecil pada nggak sekolah. Ya kita nggak sekolah tante, soalnya nggak ada sekolahan jauh gitu. Akhirnya mama tuh gimana yuk kita cariin duit ya. Cariin duit tuh buat bangun sekolah.
nanti kalau misalkan kayak saya dulu kan suka ikut kuis-kuis kan dapat dananya buat yayasan kan, jadi kita masukin semua ke sana gitu. Jadi ibu saya lebih banyak bantu sosial ya. Jadi tapi pernah ikut juga nih Dul. Kalau nonton dari pertama pernah jadi pengacara kalau nggak salah. Atau itu pernah juga main Cameo. Ada ya? cameo. Oh, Ada cameo ada. gitu. Novel ya. Wah, bisa dicari. Jadi notaris kalau nggak salah. Wah, mesti Oh, dicari. dicari nih kita. Episode Ada. berapa tuh udah nggak Ayah tahu. saya juga lupa. Waktu itu kalau nggak salah jual tanahnya Hans. Wah, Dul awal kayaknya, dul awal. Oke. Jual tanahnya si Dul, tapi yang jual Hans ke Sarah. masih usia berapa tuh berarti? Siapa? Ibu. Ibu saya ya, tahu 30 tahun yang lalu. Ibu saya kan Iya, 80-an nih ya. 80-an. Umur saya sekarang lah 50-an gitu. Iya. Tapi cuma sekali itu aja main maksudnya. Kadang-kadang suka juga sih ikut juga. Oh, gitu. Tapi ya Cameo, nggak cameo nggak gitu ya. ya nggak panjang lah, cuman pengen tahu aja gitu. Nah, teman-teman Gimana aja. Eski? Kalau karakternya bapak sama ibu, bapak tuh orangnya khas ya. Saya mungkin orang ngelihat mukanya udah serem duluan ya. Ya, mungkin orang juga ke saya mungkin lebih banyak ayah saya. Iya, iya. Gitu. Kalau orang juga ngelihat saya kan awalnya takut gitu kan. Kayak misalkan saya pernah syuting tempat lain. Desi Ratnasari deh contohnya gitu. Ada pemain baru. Aku pertama ngeliat Mbak Uti katanya takut katanya. Kirain orangnya galak, tentunya enggak. Jangan kan lu yang baru kenal, gue aja udah lama kenal takut sama dia kata Desi. Ya kan orang kan ayah saya tuh kayak gitu. Jadi memang ayah saya enggak, bukannya orang yang demen ngobrol. Gitu. Jadi dia tapi orangnya emang Gitu ya? enggak temperamental yang seperti itu juga enggak. Gitu. Kayaknya enggak pernah diomelin tuh. Tapi itu ya, nama ayah kan Soekarno Soekarno M. M. Nur. Tapi dari keluarganya bukan yang ngambil nama Nurnya itu ya. Kan ayahnya kakek saya Muhammad Nur. Oh, Soekarno oke. itu karena dia bekerja di zamannya Soekarno kan. Dia ngefans banget sama Presiden Soekarno ibaratnya. Oh. Jadi wartawan dari zamannya Soekarno. Kalau Muhammad Nur nama asli dia gitu. Tapi kalian ngambilnya bukan Rano Soekarno seperti Soekarno enggak ya? Oh enggak. Karnonya yang Karno diambil ya. ya, enggak Soekarno. Itu karena di Walaupun sekarang di paspor kita gitu syuting Karno Soekarno gitu. Soalnya kan harus 3 huruf. Oh iya, iya Oh, benar. gitu ya. Gitu ya. Iya. Tapi mau ngambil siapa lagi nama kita itu doang. Karyo. Oh, Karyo. Tetep aja dia mah demen banget makanya. Enggak, soalnya dia juga perannya kocak gitu. Ya itulah Arthur itu kan lugu ya kan dia dibohongin mulu sama Karyo, diutangin mulu. Iya, kan. benar kasihan itu dia. Ya, mau hanya balik lagi ke ini, ke film. Dari film-film atau dari film serinya Mpok nih Iya. yang paling berkesan ya kan, yang paling asik apa seru di Iya sebetulnya Perangkat. saya ada sempet syuting juga waktu itu untuk Malin Kundang, saya bilang sama Desi Ratnasari sama Alexandra Gotardo terus sama anaknya Albar itu juga lumayan panjang saya syuting sama mereka. Ya mau nggak mau ya di dulu itu kita memang udah kayak keluarga sih ya. Udah terlalu lama 30 tahun Mbak. 30 tahun kita sama-sama loh syutingnya. Jadi kan mau nggak mau kita bilang bahwa ya Seri Sidul yang mengangkat nama saya. Ya, film di zaman retro yang paling menarik buat Pretty Woman. Pretty Woman. Oh, Pretty Kenapa? Woman. Ya itulah Drama ya. mimpi. Saya lebih suka Oh, drama. mimpi. Mimpi seorang ya itu yang pelacur kan bisa menjadi Iya. karena kebaikan dia kan gitu. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita berbuat baik nggak mungkin menjadi kenyataan, nanti satu hari kita bisa lebih bahagia gitu dari kehidupan Nggak akan hari lari, ini nggak akan lari gitu karena modal kehidupannya kita cuma berbuat. Makanya saya juga selalu tekan sama anak-anak saya juga ya kita jangan lepas berbuat baik. Ya mungkin kita nggak dapat kehidupan yang kita inginkan di dunia ini kan, tapi suatu hari pasti Allah ngasih kita kesempatan. Kan kita nggak bisa pengen langsung jadi orang kaya ya kan, nggak bisa. Iya. Mungkin ada dari hidup sampai mati tapi miskin, ada kan yang begitu. Ada. Ya kan, tapi kan juga ada dari bawah dia bisa sampai puncaknya, bisa juga nyungsep lagi gitu. Iya. Kalau kita nggak hati-hati ya, rezeki itu kan juga titipan. Jadi segala sesuatunya kita bersyukur aja, nikmatin aja gitu. Oh itu ya, itu paling ini ya. Iya. Kalau itu kan Hollywood. Kalau lokalnya apa?
Makanya saya nggak suka nonton film Indonesia. Soalnya saya protes Pelaku dulu. film Indonesia mana tuh? Bukan, karena kita ngomong mulu kontinitinya suka salah. Oh, gitu. Iya kan? Terlalu kritis, Ya, terlalu kritis. ya, gue udah tahu nih. Gue udah tahu nih jalan ceritanya nih. Gitu. Ya, gue udah tahu nih penjahatnya ya gitu. Tapi sekarang lebih bagus-bagus loh ya film. Males saya nonton. Malah juga tetap masih. Kerapian rambutnya begitu batuk. Begitu bangun tidur bulu mata ya udah. Ya, iya dong. Enggak. Jadi habis berantem rambutnya udah disisir lagi Iya, gitu ya. nggak natural. Saya juga sebagai pelaku seni kan dalam arti kata waktu saya kan juga pernah jadi Astrada kan. Oke. Jadi saya tuh selalu gini, misalkan waktu itu saya pernah jadi Astrada bikin film kita jadi SMA. Waktu saya casting mereka, saya bilang mau nggak potong kuku. Anak SMA nggak ada yang kuku panjang, nggak ada yang pakai kutek, ya kan? Jangan macam-macam. Tiap hari akan saya periksa pakai penggaris, beneran itu saya periksa pakai penggaris tiap hari. Karena apa? Kita bawa nama baik sekolah. Dulu kita dapat di Jogja itu kita dapat sekolahan paling bagus. Kalau mereka nggak benar nggak pakai rok segini kan kita nggak mencontohkan itu yang real. Kan nggak ada yang real sekarang menurut sinetron Indonesia. Iya. Kenapa sinetron itu kan sebetulnya kan kehidupan, cuman divisualisasikan menjadi gambar. Makanya bisa ditonton menjadi tontonan. Sebetulnya itu kan kehidupan. Ya kan kita cerita di sinetron kan kebanyakan itu kan udah pernah dialami. Kenapa sih harus pakai rok pendek, baju kebuka, jangkis kan nggak ada SMA begitu ya kan? Benar. Itulah yang nggak wajar gitu loh. Kadang kenapa kita nggak mau nonton ya itu nggak wajar buat aku ya, pandangan aku gitu, buat anak SMA begitu gitu. Terus ya dia kagak continuity deh. Ya gerakannya beda deh gitu. Ya. Iya, Jadi udahlah gitu. Tapi kalau misalkan ada yang bilang kayak layangan putus, ada yang bilang bagus, saya nonton gitu loh. Saya nonton. Saya pengen tahu juga yang dikatakan orang bagus gitu. Pengen juga nonton gitu. Kayak kemarin saya nonton apa tuh? Mendua. Saya nonton. Saya penonton Korea soalnya saya. Saya suka nonton. Sekarang apalagi hidup saya sehari-hari cuma nonton film doang. Misalnya kan gitu. Sama aja film yang saya tonton juga ya ada yang nggak continuity juga ya. Iya. Oke, itu kan kalau masalah film ya. Kita mungkin musik ya. Kalau musik jangan tanya deh. Entar dulu jangan musik dulu. Saya mau nanya lagi? aktor. Mungkin kan ada idolanya Aktor-aktris. gitu. Aktor-aktris ya, yang lokal sama yang lokal. Ya kalau ya internasional dulu deh, Hollywood. Kayaknya yang lokal masih agak mikir dulu ini. Ya kalau lokal mungkin saya suka Reza Radian ya. Ya kan Reza Radian. Oh, Reza Radian. Ya, dia selalu mainin karakter yang bukan diri dia. Bukan ya. aktor retro tapi ya dia ya. Bukan ya, sekarang yang retro. Oke. Siapa sih? Ada Rano Karno emang. Ya bukan nebak pasti mau ngomong gini nih. Ya siapa lagi zaman dulu kan Rano Karno, Roy Martin. Lakinya cuma 2. Robi Sugara. Rudi Sugara, Riyati Octavia, Yani Gitu. Apa Rahman. namanya tiga apa tuh namanya yang Yani Ya, Rahman, pokoknya ya, Yani Riyati Rahman Octavia, Big Five itu Big kan. Five, ya, Iya. Big Five. Pak Arnas bomseknya, ya kan? Iya deh, iya. Iya, kalau zaman dulu kan Dono Kasino ini loh, ya kan? Masa gak bengal kita. Gitu. Ya putar-putar itu aja ya. Iya, Big siapa Five- coba? Big Five judulnya lain tapi Sekarang namanya aja, sama. sekarang aja kita nonton Wendy, Ayu Ting Ting, Ruben Onsu, Andre, semua film itu saya nggak pernah nonton TV Indonesia loh, kecuali lewat TikTok. Habis kalau lihat sini dia lagi, Dia lagi. ya kan? Iya. Kalau yang dikit dia lagi, kayak nggak ada pemain lain. Tapi orang pasti kebawa perannya, wah ini si ini terus ya gitu Ya ya. iya, Gitu tuh kayak filmnya. nggak ada pemain lain. Padahal kan banyak pemain lain ya. Itulah kadang-kadang Bagian kreatifnya itu lah. ya TV itu kita cuma industri sih ya, mencari cuma Iya. keuntungan gitu loh. Nggak lihat bahwa lama-lama bosen loh, kalau kita lihat itu udah karakter juga sama. Ya di sini begini kan sama aja. Cuma dia episodenya diulang-ulang bedain ya kan. Gayanya sama lah. Berarti yang lokal Bung Rano Karno nih ya. Iya. Hollywood dong. Ya dong. Iya dong. Ya Pasti dong. dong. Kalau lihat saya suka Angelina Jolie. Woi. dia kan Kenapa? Dia bukan cuma karakter feminin, Ya. dia juga bisa maco. Ya Betul. kayak Mr. Smith kan keren banget ya kan. Terus saya pernah Lara Croft juga. Lara Croft itu juga saya suka gitu. Ya, dia bisa jadi karakter yang bukan cuma hanya feminin gitu. Karakternya bisa jadi Sutradara juga ya, Vin. Keren deh. jadi sekarang Sekarang jadi banget sutradara filmnya juga bagus-bagus lagi. iya sekarang ya merambahnya ke situ gitu. Gitu ya. Kadang kalau film
nonton sih saya, kayak kalau cowoknya saya suka itu Tom Hanks. Tom Hanks. Iya. Saya suka drama sih. Karakter juga kan. Ya, tapi kalau film action saya sukanya itu apa? The Vertical gitu. Steven Andem. Seagal. Bukan Keanu Reeves kan? Pandang. Keanu Reeves kemanisan. Kemanisan. Iya lah, kalau buat jadi laki-laki Manisan. manisan ya kan. Kalau buat jadi karakter action kemanisan. Kalau buat drama Oh gitu. mungkin Jadi waktu main Speed itu manis dong dia? ya manis. Oh manis, ya waktu main Speed manis. kurang gagah. Kalau Kurang buat gagah aku ya? ya kurang laki-laki. Harusnya gue tahu siapa yang Pandem peranin. gitu. Rano Karno. Ya enggak juga. Enggak juga. Beda lah dia susah nih logatnya. Oke, kalau musik deh, musik sekarang kita Nah, musik. masalah kalau musik itu saya suka musik tapi saya suka nggak tahu judul. Enggak apa-apa. Tapi Grup kan berarti. kalau misalkan diputerin saya bisa nyanyi. Oh, Tapi saya gitu. nggak tahu ditanyain siapa itu, saya nggak tahu. Enggak tahu ada yang bawa MP3 enggak tuh? Paling itu siapa namanya? Kenny Roger ya. Oh, Kenny Ya Roger, kan? Sama ya. Stevie Wonder. Zaman dulu, Wonder. zaman tahun-tahun itu kan. Ya, ada zaman-zaman retro ya. Siapa lagi ya yang zaman perempuannya siapa sih? Grup band. Grup band apa ya? Beatles. Beatles ya, Beatles boleh lah Beatles, masih. ya kan. Kalau enggak Biji. Duran-duran enggak Bee suka Gees juga. duran-duran. Duran enggak. Saya enggak suka band laki. Enggak apa-apa. Siapa lagi? Ya? Madonna kayak Madonna ya oke. Oke ya. Nah, terus siapa lagi sih? Janet 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 Jackson. Jackson. Oke, itu kan yang luar Indonesia dong. Kita harus cinta lokal. Oh, Chrisye palingnya kan Oh, lagu-lagunya kan iya, lagu iya. zaman-zaman kita kayak itu kan bagus gitu. Terus siapa lagi sih penyanyi zaman dulu? Plus plus. Oh ya Kus Kus Band, Plus, Kus ya Plus. Kus Plus. Apa lagi? Anggun. Anggun iyalah, Anggun teman-teman itu mah. Oh. Saya kan dulu pegang anak band, saya pegang band reggae dulu. Oh iya. Saya pegang musik top 40 berapa biji, saya kan dulu beda jalan ceritanya manajer. Manajer. RSA tuh pernah saya pegang juga. Apa lagi? Nah, Bob Marley. Ya kan? Wes ya. Oh. Reggae. Karena saya pegang grup reggae. Reggae ya. Jadi saya juga Itu ada anak reggae marah di sini. dulu mobil saya, rumah saya warna kuning hijau. Oh, Iya, sampai saya pasangin tuh Bob Marley di atas kap mobil aku. Rasta. Rasta iya. Tapi enggak nanam kan? Enggak. Abang saya yang nanam. Film udah, musik udah, gue pengen ngajak ke belakang lagi nih. Apalagi. Apa tuh? Zaman SMA gue nongkrongan. Oh. Ya, itu. Kita SMA dulu deh, kalau SD, SMP Ya enggak lah. udah tau lah kita Iya, nanti iya. Jakarta Fair atau apalah gitu. Ancol. Ya Ancol. Ancol. Nah mulai SMA kan, Iya. SMA tuh mulai remaja Iya, tuh. iya. Ebony maksudnya. Nah ya kayak gitu-gitu Oh lah. iya, paling kita nongkrong apa sih Ebony, Airquick zaman dulu ya kan. Perfect, yang di Monas ya. Udah pernah belum? Perfect Oh, udah. iya. Monas itu kan. Zaman-zaman Iya, kita juga. Tanamur. Kita. Iya, tahun segitulah. Ebon Matra ya. Ya, botak iya gitu. Ebota. Ebota. Ya. Matra. Matra. Pramuka. Iya, saya lulusan sana. Oh. Iya. Oke. Oh jarang-jarang gue lulusan Matra, jarang-jarang nemu. Saya itu saya dipanggilnya Abah. Oh oke. Iya. Jadi orang takut sama saya, padahal saya nggak pernah berantem. Jadi zaman dulu nih ada pengalaman di mana dia teman saya itu pada mabok kan, mau ribut. Dia pakai sepatu tinggi, teman saya cewek kan, kalau saya kan pakai boot. Ya. Babah pinjam sepatu katanya. Mau ngapain, mau berantem katanya. Ya udah, jangan lama-lama lu berantem. Gue mau gimana gue berantem. Nyeker lah gitu. Iya, pas lama ini banget kagak pulang, kagak balik tuh sepatu gue mau pulang. Gue keluar aja kan, gue teng-tengnya sepatu gue teng ya nih, gitu yang pinjam sepatu gue. Bubar semua tuh, ternyata dengar suara saya pada kabur gak ada. Tahu gitu dari tadi aja abah keluar katanya. Gue mau pulang, sepatu gue mana gitu. Bukannya mau berantem gue. Padahal aku tuh gak pernah berantem, tapi balik kan akhirnya? Balik ya. Udah gue pulang nyeker. Cinderella dong jadinya tuh. Ya, mereka bubar tuh yang berantem. Tahu gitu dari tadi abah keluar katanya. Makanya saya bilang saya jebolan Matra. Oh jebolan Matra. Oke. Kesini dikit 92.000. Apa sih M-Club? Emprap. Terus apa ya? 2001. Iya, B1 enggak? Enggak. Noceng It 2001. Oh, jangan itu. Kelas berat terus deh. Standar. Zaman SMA tuh. Dulu saya standar apa? Saya bikin fashion show, bikin acara. Saya kan waktu itu bikin acara kan juga punya IO dulu juga tuh. Jadi saya bikin acara tuh dulu seringnya di standar. Ketemu nggak si Adam Jordan Ya, itu. baru ngomong-ngomong pasti ketemu Adamnya di Iya. situ. Dari situ ceritanya masuk ke dulu. Iya. Kan waktu itu sempet Mas Rano juga datang kan waktu saya bikin acara, dia nonton kan gitu. Lah sempet kenalan sama Adam.
Mungkin dia terkenang hidungnya kali si Rano jadi waktu Tapi tinggal di Bandung sekarang ya? siapa? Si Ada Adam. di Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi, ya. Undang aja. Nah, Kalau dia nonton. dia punya usaha bodyguard. Jadi kalau ada artis luar negeri, istrinya dia kan nggak bisa bikin usaha, dia kan orang Malaysia. Terus di luar disco apa lagi? Ya. Apa? Makanan. Olahraga kayak apa waktu zaman itu apa? Softball atau apa? Oh, saya nggak gitu suka Enggak. olahraga. Enggak. Saya lebih suka bulu tangkis daripada main bola ya. Oh. Saya nggak suka nonton bola. Oke. Saya suka bulu tangkis sama tinju. Oh. Nggak demen kalau sekarang banyak suka yang banyak yang nonton bola kan. Kalau saya nggak suka. Berarti ngikutin dong bulu tangkis zaman-zaman retro itu ya. Iya, Sama tinju. Iya. Siapa waktu itu bulu Ya tangkis? Tyson lah. Oh, itu kan tinju, Tyson. Tinju kalau itu kan kayak Alan, Alius Pongo ya kan zaman dulu. Pasti nonton ya Thomas Nonton. Cup gitu. Sekarang aja saya nonton kalau saya udah bosan nonton Korea. Saya tahu itu bulu tangkis kan saya sempat denger tuh siapa? Minion kan. Nah, Dari tahun 2013 saya tonton aja kan. Nonton apa sih, Bah? Nonton bulu tangkis. Baru enggak, yang lama. Karena udah enggak pernah nonton TV kan gitu. Jadi favorit siapa zaman retro bulu tangkis? Itu Alan tadi. Alan, kalau enggak Oh, sih Alan. Alius Pongo. Alius Pongo kan biar kata gendut ya. Dia kan agak gendut Iya, kan, lincah agak gemoy ya. kan tapi lincah. Masih gemoyan Ade Chandra. Christian Chandra. yang itu loh yang double. Iya. Ya. Oh iya. Kok gemoy ngomongnya. Kayak sekarang tuh apa nonton si itu keren banget ya yang Minion ya. Ya. Sama itu iya. aku lagi suka nonton si itu tuh Mas. Liliana Nasir ya, laki banget ya. Iya. Enggak ada perempuannya itu. Tapi mainnya gila. Jago. Berarti tinju lokal juga tahu dong? Enggak. Enggak tahu. Enggak. Ingat ya zaman Thomas Americo? Enggak. Oh, enggak tahu. Alex Pikal. Elis Pikal. Elis Pikal tahu, Elis Elis Pikal Pikal tahu tahu. ya, tapi Thomas Americo enggak ya? Saya suka nonton juga sih tinju kalau enggak itu apa? Yang Smackdown gitu-gitu. Lebih suka gitu daripada bola. Bola mau WWF. ngapain nomor satu dikejar-kejar. Gitu ya. Kalau tinju kan langsung jebret gitu. Kelar ya kan. Seru Langsung aja. Budos, tanya Seru Budos. banget. Fashion Budos. Oh iya fashion. Oh iya. Fashion. Nah dulu gaya gimana nih? pas Kalau zaman retro? saya lebih kalau zamannya tahun-tahun itu saya lebih suka cuma hitam sama putih baju. Jadi nggak punya warna lain. Tapi Oh. begitu saya gabung di Lenong Rumpi, kan Lenong, saya harus punya baju warna. warna-warni Kalau itu. Lenong Rumpi juga tahun-tahun 90-an kan. Nah jadi baru terus saya bisa pakai baju berwarna. Karena saya syuting di Lenong Rumpi harus punya baju warna-warna gitu. Ya kalau saya baju biasa lah karena saya kan tomboy, nggak pakai gaun, saya nggak pernah pakai gaun. Orang saya kerja aja dalamnya celana pendek kemana-mana, kadang bos saya itu celana pendek bodoh daripada gue pakai celana pendek kerjanya kalau gue pakai rok kan jadi gue pakai celana pendek dalamnya. Karena kan belahan kita kan belahan di belakangnya ada celana pendek ya buat gue bilang aduh benar-benar yang penting kan gue banyak closing kan saya seperti kerja di asuransi kan yang penting kan gue banyak closing gue bilang gitu. Gitu ya. Iya, begitu bawa keluar dari kantor kita buka itu orang jebret pakai celana panjang. Ya kalau menurut Budos gimana? Dengan hitam putih sebenarnya juga cocok Ya, nggak ini? kalau dari zaman dulu udah monokrom mah Udah Iya, udah. saya oke. biasanya kebanyakan hitam sama putih gitu. Kayak sekarang juga mungkin lebih banyak hitam, tapi ya ada. Tapi suka juga warna. Saya suka merah, suka warna lah. Sekarang juga suka warna-warna. Tapi kalau kita kan kebanyakan hitam memang ya kan. Kebanyakan hitam sama putih. Tapi ngomong-ngomong soal masalah retro, kan makanan-makanan juga banyak waktu itu tuh. Tempat nongkrongan makanan pernah ada nggak yang paling suka? Iya, aha doang. Aha Ah, itu suka. doang. Dulu apa? Karena itu masalah lewat waktu Iya, bulan dari lewat 12 itu rumah. ya. Paling kita suka makan Bolak-balik ke AHA. bami yang lu pernah ngalamin yang Cikini tebang itu Iya, tahu. namanya Eh, daerah apa namanya restoran trio bukan bukan. bami pinggir Bami. jalan Iya, iya. Yang deket kereta. ya Yang dekat gondang dia. iya bukan gondong dia itu kan Iya, iya. restoran ini mah enggak zaman dulu tuh terkenal tuh kita suka makan mie ayam di situ depan Cikini lu kurang gaul ya Masih kecil. masih kecil nah kalau zamannya apa namanya makanan apa lagi ya Nasgor. gultik ya biasanya kan Iya. di situ tapi gua nggak doyan kalau aku milih makan nggak gitu nggak semua doyan sih Kemudian ya. enggak kalau makan bakso bami doyan gitu kalau yang lain enggak apa Tapi lagi ya zaman 80-an yang kayak roti bakar. Edi ya gitu, nongkrong masih kan nongkrong gitu ya. Yang dulu masih kan belum masih yang bagus betul. masih yang di Pakubuwono situ kan ke Iya. Santa kalau enggak itu lo apotek Makanan Jaya ya. Sabang ya kan sate Iya. ya kan Nasi goreng kebun sirih. nah iya gua kan nggak makan kambing Oh gitu. Oh iya. nggak makan kambing nggak makan pete gua Totomi juga enak bro Radal juga ya, radio dalam juga ya. bubur dah ya. Bubur-buburan di sana topnya ya. Iya, tapi situ. Akhirnya aku juga kan suka makan juga kan. Bintaro ya makanan gitu bukan makanan restoran yang ya kita juga nggak segitu suka sih masuk Iya. yang mewah-mewah gitu ya kan.
Jadi itu suka- kan nggak mewah kan nasi bakar. Iya, Bukan nasi kalau bakar. enggak maksudnya bukan kan ada orang yang suka sop buntut mah Borobudur demam iya. sekali kalau pulang Iya, dugem iya. ya kan. Kalau enggak itu kapiu bubur hostess ya kan. Iya, bubur Nah, aku hostess. tahu lah ya, bubur hostess. Ya, mentang-mentang namanya hostess ya, jadi tahu. Anak zaman sekarang belum tentu tahu tuh. Iya. Bubur Sekarang apa hostess, sih nggak ngerti bubur apa hostess. sih namanya sekarang? Bubur apa ya? Kampiun mau Bukan Senin kampiun, itu itu mah Padang. Di Padang. Ada bubur apa sih namanya? Aduh, Kak juga sih namanya. Ada lah pokoknya kalau pulang Bubur oke Kak, bubur Karyo. Pujasera zaman Puja dulu. Sera. Iya. Kita kalau pulang Starnes pasti Pujasera Iya, nongkrongnya. benar. Nah Ingat aja. kalau saya mah di kota tuh dia tiap kafe kali. Dulu kan saya megang band Oh, gitu ya. gitu, masuk kafe-kafe gitu. Itu bandnya band Top 40 dulu orang. Iya, namanya, Top 40. Terus ya apa musiknya Top 40 biasanya apa lagu-lagunya mereka yang bawa? Top 40 ya macam-macam lah Ya, Top kayak 40. gitu, Bon Iya. Jovi kayak gitu-gitu ya. Iya. Kayak apa namanya? Tapi lu sebagai ininya mesti tahu-tahu juga dong lagu-lagunya apa yang mesti dibawain. Iya, Tapi tapi kan kan gue bilang gue tahu lagu tapi gue nggak tahu judul, Hafal nggak tahu judul, nggak tahu penyanyi. Gitu ya. Gue Yang penting pokoknya nyanyi aja. dari Top 40 ke dangdut ke reggae semuanya tahu gue gitu loh. Tapi yang paling top reggae ya. Lain kan reggae lumayan lama sih gue sering bawa mereka ke Semarang, ke Bali dulu. Ini. Nanya, bukan nanya, minta pendapat. Tadi kan sudah kita borong nih, yang retro-retro. Ya. Minta pendapatnya Kak Suti nih. Apa sih bedanya zaman-zaman kita retro sama sekarang? Apa yang menyenangkan perubahannya, apa yang menyedihkan? Nah, Menurut Kak Suti. Terserah dari sudut mana terserah. Ya yang menyenangkan zaman dulu mungkin lebih nggak ngerti kenapa ya. Mungkin kita merasa lebih aman. Ya. Dulu saya pulang malam ya zaman dulu tuh saya nggak takut. Pulang pagi gitu ya kan sendiri, saya kan pasti sendiri ngomong. Kok sekarang saya merasa nggak aman, nggak tahu kenapa. oh gitu ya. Kalau saya mau nyebutkan mungkin sejak zamannya Soeharto turun, saya merasa nggak aman. Kalau zaman dulu kan ada penjahat dikit jedor ya, Bo. Jedor. bener. Sekarang dipiara kali ya, Keluar gitu. ya kan? Nggak ngerti tuh. Iya, Pokoknya zaman dulu itu saya tuh ya kan saya bilang yang namanya kota itu yang mana saya nggak pernah injak. Iya. Berarti kan hidup saya begitu tuh kan. Iya. Karena saya umur 20 saya udah keluar dari rumah. Oh, Dari ayah saya meninggal, saya keluar dari rumah, saya hidup sendiri kan. Jadi saya megang band ini lah cari makan kan Iya, istilahnya gitu. Nah, aman tuh merasa aman. Tapi kalau sekarang kita pulang jam 12 jam 11 aja kita udah takut begal. Oh, zaman dulu kita nggak takut ya. Zaman sekarang kan ada begal, ada apa gitu. Gitu kan itu dari segi itunya. Kedua mungkin sekarang kita yang kita takuti adalah jejak gigi kita. Oh, Kita udah gitu. nggak bisa macam-macam ya kan, karena itu memang akan terus ada. Mungkin untuk anak cucu kita yang kita harus lebih hati-hati, bukannya kita munafik, Betul. kadang-kadang bukannya munafik atau kita nggak mau berikan jawaban yang jujur, cuma ada hal-hal yang memang harus kita privacy. privasikan Iya, gitu. iya. Kadang kalau ada pertanyaan yang bukannya saya nggak mau jawab, cuman bukan untuk halayak ramai lah gitu Betul. ya. PST aja lah saya kan kayak gitu. Yang saya takutnya adalah kayak gitu, jejak digital yang sekarang ini udah netizen juga semakin enak banget tuh, lancar banget. Lancar banget. Memaido orang ya kan, belum tentu dia juga Ngejudge. benar, ngejudge orang gitu. Kayak gitu ya, mungkin mereka nggak punya kerjaannya cuma megang handphone doang gitu kan, kayak gitu. Asal nyablak aja Nggak ngomong nyablak, ya. dia nggak tahu, dia nggak mengalami gitu loh, istilahnya kan kayak gitu. Nah itu harus hati-hati gitu. Kalau relationship, pertemanan, ada perbedaan. Kalau saya sekarang udah satu titik, karena mungkin saya udah mau 58 usia saya, di satu titik mungkin saya sudah dikecilkan pertemanan. Circle-nya sudah dikecilkan, di mana saya merasa kalau saya gini loh, saya bergaul sama orang, saya maunya tahu misalkan karakternya Mbak ini gimana, jadi apapun yang dia lakukan saya udah bisa paham. Begitu juga hubungan antara keluarga ya, kita kan masing-masing punya karakter. Saya sudah sampai satu titik bahwa saya memahami si A, si B, si C gitu. Ya. Nah kalau bicara masa pertemanan mungkin saya sudah tidak banyak teman gitu. Jadi circle saya yang bisa menerima saya apa adanya, kehidupan kita lagi naik turunnya juga bisa diterima ya kan, juga kita punya pemikiran yang sama, dan udahlah kita udah harus menjalani hari tua ini dengan lebih banyak menimba ilmu agama gitu loh. Karena kan kita udah harus mempersiapkan diri bahwa kita akan pulang. Siapapun akan pulang ya kan, mau lewat mana tetap aja pulang gitu kan. Gitu. Nah itu mungkin saya udah sampai setaraf itu. Jadi saya udah nggak berpikir bahwa saya harus udah capek mah main kemana, saya udah ya kan. Mungkin
kondisi saya hari ini adalah saya disuruh istirahat. Karena kalau misalkan saya masih punya kedua kaki saya nggak pernah ada di rumah. Saya punya rumah ini udah 29 tahun, tapi saya baru tinggal di sini baru 10 tahun, percaya nggak? Rumah ini kosong karena saya nggak pernah injak, karena saya lebih banyak jalan di luar. Gitu. Jadi mungkin kondisi yang kita terima saat ini bukan menjadi yang mungkin kita membicarakan masa lalu di sini, tapi sebetulnya masa lalu memang punya kita, tapi kita udah nggak usah kembali ke belakang. Kita udah harus lihat hari ini kita harus berbuat baik nih. Kita kan nggak tahu bisa nggak kita lalui hari ini. Belum tentu kita bisa sampai besok. Ibaratnya kayak gitu. Aku sih hanya sekarang aku hanya berpikiran seperti itu. Jadi pertemanan itu udah dikejar. Saya punya sahabat udah hampir 27 tahun. Bisa lepas. Mungkin dia bukan terbaik buat saya. Tapi saya ikhlas aja. Saya masih bergaul, tapi saya tidak bisa untuk mengatakan dia sahabat saya. Ada hal-hal yang membuat saya sadar bahwa oh ternyata dia bukan soulmate gue gitu. Kayak gitu. Jadi ya memang katanya kalau dulu saya udah tua kan kita pertemanan di kecil kan ya, supaya kita bisa nyerap yang baik lah gitu. Udah nggak waktunya lagi kali mas nongkrong gitu, udah nggak waktunya lagi, udah capek kali pinggang kita udah pegel. Bener. Ya kan udah nggak kuat gua kelamaan duduk di kafe aja udah aduh buruan. Iya, apalagi sekarang kan kita udah pegal duduk ini, udah ngapa-ngapain. Kalau sikap ya kita udah punya anak masing-masing. Iya. Ada nggak perbedaannya antara zaman kita, entah dari segi pendidikan, dari sikap mereka atau apapun? Kalau saya orang kan saya bilang tadi saya orangnya agak keras dalam mendidik anak pun saya keras. Saya tekanin disiplin buat mereka dan mereka tuh ada jam malam sama saya. Misalkan kayak sekarang anak saya yang cowok tuh kan cowok udah 21 tahun udah dewasa dong. Dia masih jam 12 harus sampai rumah. Saya nggak mau tahu mau hujan badai jam 12 sampai rumah. Itu gaya lama. Oh gitu. udah. Itu gaya Iya lama. gaya lama. Dan dulu saya juga gitu misalkan anak saya nih jam 8 harus tidur masuk kamar tidur. Jam 9 harus pulang. Kayak waktu yang perempuan kan dulu punya pacar. Saya dudukin kalau punya pacar. Dia itu punya jam malam. Mau hujan badai pernah sekali waktu dia lewat jam 12. Kalau besok lo mau pergi dari rumah gua. Saya nggak mau tahu lo mau kata hujan. Jadi pernah dia punya pacar naik motor. Hujan kan banjir tuh di Pamulang. Naik gerobak lo didorong. Karena dia harus sampai rumah. Nah itu baru laki-laki saya bilang. Tanggung jawab. Gitu, saya gituin juga. Kalau saya agak disiplin sama semua lah gitu. Mungkin orang ponakannya tahu, oh itu Kathy. Mereka kan manggil aku Kathy ya, cucu-cucu aku manggil aku Kathy bukan nenek. Kathy galak. Tapi Kathy sayang sama mereka gitu. Aku akan ngebela mereka seperti apa, tapi ada hal-hal yang memang aku harus kayak misalkan cucu ntar Kathy marah pada lu, gue perasaan nggak marah deh kenapa jadi bobo gue gitu kan gitu ya kan gue nggak ada marah aja kenapa gue habis nggak ada yang ditakutin. Nah berarti kan fungsinya gue buat orang tuh takut sama gue gitu. Tapi sebetulnya kita bukannya yang semena-mena ya, kita kayak misalkan sama pembantu juga kita galak, cuma lo salah nggak gue tanya. Kalau lo nggak salah gue kemarin gue gila ya, kalau lo salah gue kemarin masa lo salah gue diemin kan istilahnya kayak gitu kan gitu. Makanya saya tuh nggak khawatir anak saya sekarang yang namanya bangun pagi mau sekolah mau kuliah udah nggak pernah Mbak. Begitu lo selesai mah itu udah tanggung jawab lo. Lo mau telat mau apa gitu, gue itu cuma ngasih pendidikan buat lo, nggak ngasih harta. Gue nggak punya harta benda, gue kasih lo pendidikan sekolah. Terus mau jadi apa itu putusan lo. Ngomong-ngomong anak-anak ada berapa kok? Anak Kathy gue jadi ngomongin. anak aku ada dua, aku ada dua. Oke. Ya, aku adopsi loh, bukan anak kandung. Mereka udah tahu juga masalah itu. Saya mengadopsi mereka dari mereka bayi merah. Jadi mereka nggak lahir dari rahim saya, tapi mereka lahir dari hati saya. Dan mereka hidup dari darah saya yang cari makanan gue. Berarti kan darahnya dari gue dong, istilahnya kan kayak gitu. Jadi kayak gitu loh. Jadi aku ya alhamdulillah aku nggak ngalamin hal-hal yang mungkin hati-hati lu kalau punya anak angkat gini. Alhamdulillah itu enggak. Dan gue nggak tahu siapa orang tuanya. Mereka gue ambil suci resmi. Jadi begitu mereka tahu nih surat-surat lo pengadilan, gue nggak tahu siapa lo. Kalau lo mau nyari silakan, tapi jangan nanya gue. Emang gue nggak tahu gitu. Jadi nggak ada yang gue sembunyiin. Karena gue nggak mau dicap gue pembohong. Kalau gue bilang oh enggak lu anak gue tiba-tiba ternyata bukan, kan dia oh gue selama ini bohongin gitu. Tapi ketika dia udah siap umurnya untuk terima kondisi itu gitu. Tapi gue bersyukur anakku mau ngurusin gue, mau ada di sini ngurusin gue gitu. Tapi sekarang kan gue butuh mereka gitu. Alhamdulillah gitu gue. Allah nggak ngasih gue suami, gue dikasih anak-anak. Gue merasa kayak gue nggak bahagia, gue punya cucu sekarang gue bahagia.
gitu. Ini cucu udah berapa? Alhamdulillah. Baru satu alhamdulillah. Jadi hari-hari gue ya begini gitu. Nah, apalagi sekarang ngapain lagi gue mau jongkok lagi di depan TV paling Gue nungguin nonton lagi, nonton paling- drakor gitu. drakor paling kalau nggak drakor Iya, drakor drakor. capek gue nonton YouTube, kalau nggak YouTube chat nonton TikTok, kalau nggak main game, kalau nggak nonton bulu tangkis gitu aja hari-hari. Gimana ya, waktunya udah mulai mepet nih, padahal seru ya, kita udah ngobrol-ngobrol dari A sampai Z ini. Z ya, A sampai Nah, Z. sampai belum jet dong, belum jet, belum mati kan kita. Oh iya belum. Iya benar Dia benar. kan punya Benar. A sampai apa gitu. Tapi sebelum itu tuh nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Nah, penasaran deh, gue pas jawab. Gitu. Oke. Tapi sebelum menutup, ada nggak kira-kira saran atau pendapat? Pesan-pesan, sorry, pesan-pesan. Iya, mungkin seperti aku bilang tadi bahwa masa lalu punya kita. Iya. Tapi kita jangan terus berkaca tentang masa lalu, ya kan? Mungkin masa lalu kita ada yang menyedihkan, ada yang menyesakan, atau kita sekarang kehidupan kita tidak seperti masa lalu. Itu jangan terus jadi momok ya, istilahnya menggerogoti kita sendiri. Jangan kita misalkan kita dulu kaya, sekarang kita mau ingetin yang kaya aja kan sakit jiwa, ya kan? Atau misalkan kita nggak kaya-kaya gitu kan gitu. Jadi buat gue kita lihatnya ke depan, bahwa hidup itu akan ke depan bukan ke belakang gitu. Walaupun kita nggak bisa mengingkari masa lalu kita gitu. Jadi ya kita harus bersyukur, yang pastinya kita harus ikhlas ngejalanin kehidupan kita, dan kita lebih bisa mendekatkan diri pada kepercayaan masing-masing, di mana kita mungkin kalau kita bicara retro pasti udah tua semua dong yang nonton ya kan ya. Iya. Kita harus lebih mempersiapkan diri untuk kita kembali ke penciptanya gitu. Berarti moto kita nggak salah ya. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi Harus, masa kini untuk masa depan. Iya, makanya tadi nggak? dia kan tadi bilang bahwa masalah itu punya kita, tapi Iya. bukan berarti kita harus nengok terus ke belakang. Iya, betul. Paling tidak itulah pembelajaran kita, Iya. gitu ya kan. Gitu. Iya. Wah. Tua ya gua. Wah. Emang Tuh, tua. semuanya udah tua, toku. Oke, aduh, nggak terasa ya. Nggak terasa, Sampai pegel gua ya. juga duduknya. Oke, Retrois, kalau menurut kalian ini obrolan santai yang sangat menarik, jangan lupa share, like, komen, dan yang penting subscribe. Ya, jangan lupa selalu buka Retroism plus 62. Oke, akhir kata kita mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Mbok Atun banyak-banyak. alias Iya. Ibu Suti Iya. alias Mbok Keti, apalagi banyak-banyak aliasnya nih pokoknya. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih udah diundang kemari. Iya. Suatu kehormatan bagi kami semua untuk Terima bisa kasih. melakukan wawancara, bukan wawancara lah, obrolan-obrolan Iya, santai di iya. sini. Oke. Oke, kalau gitu terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, bye-bye. Salam Retroism 62.